ya, kebuli El Maza dari empuk, dan juga bumbu dari kebuli tadi meresap ke sini, jadi tidak perlu tambah bumbu lagi. Nasi kebuli El Maza, 1 cup kebuli El Maza berukuran 350. Nah, ini setelah digunting untuk sealernya, isinya ini ada saset. Ini satunya bumbu, satunya minyak samin. Ya, 1 bumbu sama minyak samin. Kemudian ada apa lagi? Ini untuk kismisnya. Ya. Nah, ini berasnya saya tuang di sini. Setelah saset kita buka, ini isinya minyak samin yang satu sisi, kemudian sisi lainnya ini adalah bumbu. Kemudian untuk bumbu, ini saya pegang dulu untuk sasetnya. Ini sudah ada kayu manis, kemudian kapulaga, dan juga daun salam. Jadinya tidak banyak bahan lagi yang perlu disiapkan karena sudah ada di saset dari pack kebuli El Maza ini. Ini beras sudah kita cuci sampai bersih, tidak perlu direndam, tapi jika ingin direndam bisa juga, kurang lebih waktunya 15 menit saja. Kalaupun tidak direndam, yang penting bersih. Kemudian setelah dicuci bisa dimasukkan ke rice cooker atau magicom. Kemudian ini bawang bombay ya, sudah diiris kecil-kecil ya dan dicincang halus. Kemudian ini tadi 3 siung bawang putih juga sudah dicincang halus. Dan untuk minyak samin sudah kita siapkan untuk numis bumbu-bumbu ini nanti. Beras yang sudah kita cuci masukkan ke rice cooker semuanya. Nah, ini sudah dimasukkan ke rice cooker atau magicom semuanya. Minyak samin kita taruh di panci penggorengan untuk numis. Ini pakai teflon lebih bagus. Kemudian nyalakan apinya cukup saja, jangan terlalu besar. Sampai minyak samin cair, masukkan bawang bombay dan bawang putih, kemudian tumis sampai harum. Ini bawang bombaynya. Dan kenapa menggunakan minyak samin? Karena kalau minyak samin ini untuk tumis itu harumnya dan wanginya itu beda jika menggunakan minyak sayur atau minyak goreng ya. Jadi harumnya itu khas gitu loh. Dan kalau yang biasa masak-masakan Timur Tengah atau yang berbumbu, memang sepertinya tidak bisa digantikan dengan minyak-minyak yang lain. Nah, ini sudah cukup matang dan harum. Kemudian kita tuang untuk bumbunya. Ya, ini bumbu yang dalam 1 saset tadi. Kita aduk, kemudian tambahkan air kurang lebih 1 gelas. Aduk secara merata. Ya. Nah, setelah itu masukkan air gelas tadi, dan kemudian ayam yang sudah dicuci bersih dimasukkan jadi satu. Seperti ini kondisinya.
saat tumis, dan juga daging ayam dimasukkan jadi satu dalam satu panci, termasuk bumbu yang sudah harum. Nah, ini apinya gedein atau besarin sedikit ya, apinya besarkan sedikit dan sampai matang kita tungguin. Nah, setelah kurang lebih 5 menit ini dalam posisi masih mendidih, kelihatan dagingnya setelah putih mulai agak kecoklatan. Kita bisa pindahkan atau masukkan ke rice cooker atau magicom. Nah, ini dimasukkan semuanya dengan bumbu maupun kuah sampai bersih. Ini diaduk ya di rice cookernya, ditambahkan air seperti memasak nasi biasa, tambahkan air. Nah, untuk menambahkan air seperti masak nasi biasa, coba dengan 1 gelas air bersih. Nah, ini sudah terendam untuk daging sama berasnya dan sudah diaduk merata sehingga nanti bumbunya juga meresap secara merata di magic jar atau rice cooker ini. Nah, sebelum ditutup magicom atau rice cookernya, dicoba dulu untuk asinnya, karena kan asin itu beda-beda ya selera orang. Silahkan dicicipin, jika kurang bisa ditambahkan sedikit garam atau sesuai selera. Kemudian setelah ditambahkan garam, diaduk secara merata. Setelah yakin asinnya cukup dan diaduk secara merata, kita akan segera memasak kebuli ini. Oke, kita tutup ya. Kita nyalakan untuk magic jar. Setelah diaduk merata, kita bisa mulai masak nasi kebuli di rice cooker atau magic jar seperti memasak nasi biasa. Jadi sangat mudah dan kita tunggu sampai matang. Setelah matang atau sudah masaknya, masukkan kismis dan bisa diaduk secara merata. Nah, ini untuk beras atau nasinya dengan beras basmati yang panjang-panjang ini. Kalau pengen lebih panjang lagi, caranya dengan direndam kurang lebih 10-15 menit sebelum dimasukkan rice cooker. Tapi ini tadi tidak direndam, jadi sudah seperti ini penampakannya. Setelah diaduk kismisnya, kita tutup lagi, tunggu beberapa saat. Siap untuk dipindahkan ke nampan atau piring untuk dihidangkan. Nah, ini sudah siap dihidangkan kebuli al-maza dengan menggunakan daging ayam dan topping sesuai selera bisa dipilih. Dan di sini ada ayam, kemudian timun, tomat, dan daun ini adalah daun mint sehingga akan terasa lebih nikmat. Silahkan ditambahkan sambal dan lainnya. Demikian cara membuat nasi kebuli al-maza, dan selamat mencoba di rumah. Nasi kebuli al-maza.
Nah, ini yang kita masak, dan ya saya tunjukkan dulu. Ini sudah matang ya, dengan sedikit topping untuk timun, ada tomat, dan ini ada daun, ini adalah daun mint. Daun mint bisa dari tanam sendiri atau mungkin dari pasar juga bisa. Dan untuk lauk tambahannya gorengan, tapi ini pakai martabak telur atau lumpia, bisa diganti dengan yang lain sesuai selera. Dan tadi masaknya pakai ini ya, kebuli el maza ya, kelihatan ya, seperti ini. Saya coba dulu ya. Bismillah. Jadi daun mint ini wangi-wangi gimana gitu, beda dengan daun kemangi atau daun seledri. Dan ini ayamnya matang di magicom ya, matang di magicom, jadi empuk, dan juga bumbu dari kebuli tadi meresap ke sini, jadi tidak perlu tambah bumbu lagi. Ini mantap lah. Air masak boleh. Selamat menikmati.